Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kehadiran Allah Rabbul Alamin, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini Allah Ta'ala karuniakan kepada kita rizki. Walaupun hujan turun, tapi ini adalah rahmat, sehingga doa turun hujan, Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, semoga jadikanlah hujan ini lebat lagi membawa manfaat. Tapi orang kalau dah hujan lobek dan turun, tentu sulit kaki melangkah. Kadang karena memang payung tidak ada, atau Honda Rubono, motor dia yang tidak ada payungnya, tidak batok orang, sehingga sulitlah untuk keluar. Artinya bapak-bapak yang datang ke sini dimudahkan Allah. Boleh jadi memang kendaraan bapak payung, lai batok, atau memang lai copek datang tadi, atau memang hati rubonan dia Allah Ta'ala kowe nak datang. Semua ini adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga senantiasa Nabi ulang-ulang, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau Allah Ta'ala ingin memberikan petunjuk kepada seseorang, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya, kalau Allah ingin menyesatkan seorang, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. La ilaha illallah. Untuk itu kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi nikmat ilmu. Al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhatin niyyah. Ilmu tidak ada yang menandinginya untuk orang-orang yang lurus niatnya. Untuk itulah mailah sama-sama kita lui niat dulu. Niat ingin mendapatkan kasih sayang Allah, keridhaan Allah dengan hadirnya kita di majelis ilmu. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
hadirnya kita di majelis ilmu, dan ilmu itu adalah cahaya, itu sangat penting sekali di zaman fitnah yang teramat sangat dahsyat ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan badiru bil a'mali fitanan. Segeralah kalian beramal di zaman-zaman fitnah. Fitnah dalam bahasa agama ini maknanya adalah segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Itu pengertiannya. Bukan fitnah di petona orang, dah itu yo juga. Tapi maksud secara umum makna fitnah dalam bahasa syar'i adalah segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Mungkin ada ujian, cobaan, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Kaqita'il lailil muzlim, bagaikan malam yang gelap gulita. Percaya atau tidak? Satu hari dulu di kantor saya, ketika itu saya jadi sekretaris di salah satu pengurus kantor dakwah. Ada seseorang ustadz, teman saya, teman kami, alumni Mesir, Al-Azhar. Beliau bercerita kepada kami bahwa di bangku perkuliahan yang beliau tempuh di jenjang S2, setiap kali saya keluar dari kelas ustaz, katanya kepada kami, saya mengulang mengucapkan syahadat. Ulang syahadatnya balik. Tentulah kami kaget. Apa kira gerangan tu? Apa dah itu? Iyanya diceritakanlah oleh sang ustaz ini bagaimana kondisi-kondisi dosen yang mengajar di kelas tersebut. Di antara ceritanya yang sangat membuat kita kaget, apalagi yang kita baru-baru dengar, dosennya mengajarkan bahwa rukun iman itu hanya 5. Kau tu awak ketik-ketik dulu apa? Amak-amak mengajarkan awak apa? Rukun iman apa? Baramulo rukun iman itu laya itu onam para karong. Hah? Onam. Niniak. La ilaha illallah. Ndak topeknya bi alif bata dek jual gigi lah orang. Tentu deknya rukun iman 6. Ini seorang dosen yang mengajar mahasiswa di bangku perkuliahan S2 mengajarkan bahwa rukun iman hanya 5. Itu apa yang tak ada? Yang tidak ada itu adalah beriman kepada qada dan qadar alias takdir, tidak ada. Lalu ketua kami di kantor tu bilang begini, tu dah ustaz bantahnya. Kan iya pula, seharusnya kan dibantah. Coba apalah beko hasil ujian akhir dia gede dosen no. Taklah kan dapat nilai tidak. Seharusnya mempertahankan akidah tentu yang hak disampaikan. Qulil haqqa walau kana murra. Sampaikan yang hak walaupun pahit. Apa pahitnya tidak ada bernilai lah. Apa ya lawaknya? Secara maknanya guru godang profesor beliau pun menyebutkan Profesor Dr. Harun Nasution. Wah. Itu apa dah usah bantah? Kata beliaunya payah loh ninya. Profesor Harun Nasution tu tak tinggal salat jemaah rasanya. Wah. Keniko pula tak tinggal salat jemaah dah. Apakah tidak tinggalnya salat jamaah menjadi tolak ukur kebenaran? Disitulah ahlus sunnati wal jamaah berpegang teguh dengan prinsip yang sahih. Allahu Akbar. Di mana guru-guru kita dari kalangan duat, muallim, mudarris yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi,
ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah yang mengajarkan kita aqidatut tauhid di atas akidah yang sahihah, mereka menyebutkan tentang ciri-ciri orang-orang Khawarij yang meleset dari agama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada para sahabatnya tentang ciri-ciri mereka. Di mana dalam riwayat yang sahih disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan yang lainnya, yakhruju fikum qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Akan keluar di kalangan kalian nanti satu kaum di mana salat kalian tuh salat para sahabat, salatnya orang-orang hebat yang disebutkan oleh Nabi, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, masa emasnya umat Islam. Tapi salat mereka remeh dan enteng, terlihat kecil ma'a salatim jika dibandingkan dengan salat mereka satu kaum itu. Wasiyamakum ma'a siyamihim, dan puasa kalian kecil dibandingkan dengan model puasa mereka yang berat. Wa amalukum ma'a amalim, amal kalian juga remeh dibandingkan dengan amal mereka. Oh ya mantap lu kaum menangkan tiba tu. Bayangkan tuh, para sahabat enteng baru amalan mereka. Wa yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum, mereka membaca Al-Qur'an tapi Al-Quran yang mereka baca tidaklah melewati tenggorokan mereka, sampai di yang sampai di lidah, artinya tidak masuk ke dalam hati, alias mereka tidak masuk keimanan itu dalam qalbunya. Dan Rasul pun melanjutkan, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah, mereka meleset dari agama ini sebagaimana melesetnya anak panah dari busurnya. Tak kira-kira. La ilaha illallah. Dan ini adalah ciri-ciri orang-orang Khawarij. Berarti kalau seperti itu, dalil ustadz yang kuliah tadi tak tinggal salat jamaahnya, samalah dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Salat mereka hebat, ibadah mereka mantap, puasa mereka luar biasa, tapi mereka meleset dari agama ini. Berarti tolak ukur kebenaran bukan dengan banyaknya ibadah, tidak tinggalnya salat jamaah, rajinnya tahajud, DLL. Tapi tolak ukur kebenaran adalah al-haq. Al-haq itu adalah ma wafaqal haqqa in kunta wahdaka. Yang sesuai dengan kebenaran itulah al-jamaah, itulah yang benar walaupun engkau seorang diri. Macam itu. Lalu siapakah Profesor Harun Nasution? Wah, ini tentu kita perlu bertanya-tanya. Kalau bapak-bapak cari di Google atau lagi serius dulu kuliah, saya pun lagi serius dulu kuliah sih. Kuliah artinya yang betul-betul belajar. Maka Profesor Dr. Harun Nasution itu bukanlah orang yang sembarangan. Biografi beliau, kiprah beliau luar biasa. Bahkan sampai-sampai orang seperti ini tentu di Wikipedia ada. Beliau ini adalah guru besar. Profesor itu ya guru besar. Namun kiprahnya tidak tanggung-tanggung dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran orang-orang orientalis, pemikiran-pemikiran liberal. Akan lah jumpa di Google kan tak lah cari kan ya Pak? Tak lah jumpa di Google dia. Beliau ini
bukan hanya ceramahnya, tapi bukunya juga dipakai di perguruan-perguruan tinggi. Bahkan kegiatannya, kiprahnya jangan macam-macam. Dan letak atau tempat beliau mengembangkan pahamnya adalah di universitas-universitas Islam. Taklah salah, Ustaz Hartono Ahmad Jais menulis satu buku Adab Pemurtadan di IAIN. Tapi entar, jangan marah. Bukan pula berarti semua yang sekolah di IAIN keliru. Nah itu. Yang salah ya salah. Dan ternyata memang zaman itu ada anak-anak negeri ini, Nusantara ini yang dididik di barat sana di madrasah-madrasah orientalis. Tapi alhamdulillah ada juga yang tidak berubah. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya Profesor Harun Nasution itu orang yang pantas ketika seseorang terkena syubhat percaya. Apa sebab? Kuliah beliau tak tanggung-tanggung. Selain sekolah di HIS, beliau juga melanjutkan pendidikannya tahun 1940-an di Universitas Al-Azhar Mesir sana. Namun sarjana mudanya didapatkan di American University of Cairo. Baik. Lalu Profesor Harun Nasution ini melanjutkan studinya, dan yang menarik, beliau ketika kuliah ke McGill sana, ke barat, mendapatkan pemikiran-pemikiran orientalis, filsafat, ketika itu dibawa oleh seorang seniornya yang bernama Profesor H.M. Rashidi. Dan Profesor H.M. Rashidi adalah alumni madrasahnya Syekh Ahmad Syurkati Al-Irsyad di Jawa Timur sana. Dan Profesor H.M. Rashidi adalah seseorang yang menyelesaikan doktornya di barat sana. Artinya beliau juga adalah orang yang kenyang dalam ilmu filsafat, didikan orientalis. Dan ketika Profesor Harun Nasution dulu kuliah di McGill sana, itu yang menampungnya, yang membawanya di sana adalah Profesor H.M. Rashidi, kenal lebih senior. Profesor H.M. Rashidi pulang, ternyata beliau getol membantah, menyerang pemikiran-pemikiran sesat kaum orientalis. Dan tentulah harapannya adik-adik kelas beliau seperti Harun Nasution pulang juga ikut di barisan beliau. Namun dengan sangat kaget Profesor H.M. Rashidi mendapati adik kelasnya yang dulu dia tampung di sana menyebarkan pemikiran-pemikiran menyimpangnya, menyebarkan pemahaman Islam ala orientalis, mengarang buku di antaranya Akal dan Wahyu dalam Islam, Filsafat Agama, Islam Rasionalis, Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, dan lain-lain. Pemikiran-pemikiran Harun Nasution ini sangat keliru. Beliau memakai metodologi filsafat. Baik. Dan sebenarnya menarik, H.M. Rashidi adalah seorang menteri agama pertama. Kita harus tahu sejarah. Dan beliau, beliau melihat bagaimana Harun Nasution kiprahnya di negeri ini, beliau yang membantah habis-habisan. Dan beliau orang yang berani, sampai ketika beliau pernah jadi diplomatik di barat sana, di universitas sarangnya orang orientalis,
Profesor H.M. Rosyidi berani membantah mereka. Sampai akhirnya Profesor H.M. Rosyidi disidang karena merasa orang profesor orientalis tersebut merasa dijatuhkan kehormatan mereka. Tetapi dengan tegar Profesor H.M. Rosyidi tegak menyuarakan al-haqq. Artinya begitulah negeri. Sebagaimana Mesir adalah negeri di mana dulu ada Fir'aun, tapi di sana juga ada Musa. Kan ya? Berarti ada yang hak, ada yang batil, sementara yang hak akan senantiasa ada. Akan ada orang-orang yang menegakkan kebenaran. Terkait dengan takdir, inilah di antara pemikiran menyimpangnya Profesor Harun Nasution. Tapi alhamdulillah kakak senior beliau sendiri yang membantahnya. Tapi apakah pemikiran Harun Nasution ini adalah pemikiran yang baru-baru datang? Ini cuma hanya pemikiran apa? Lagu lama, didendangkan lagi, kan itu. Baik. Maka inilah sebenarnya apa yang menjadi pembahasan kita pada saat ini dari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Poin yang ke-11. Di situ yang nomor berapa, Ustaz? Yang boleh juga? Betul. Baik, bismillah. Nanti kita lihat lagi ya. 11 kan? Baik. Bagaimana pemikirannya hanyalah pemikiran lawas. Iya, lawas nama. Kalau padang lawas lain lah. Barang lama dikemas baru. Baik, nanti insyaallah. Baik, sekarang ikhwati fillah barakallahu fikum. Kita lanjutkan Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan pada pembahasan kita sebelumnya, wala tutrabu lahal amsal. Sunnah tak boleh dipermisal-misalkan. Dah kita terangkan. Wala tudraku bihil uqul atau wala tudriku bil uqul walal ahwa. Tidak dapat diukur dengan akal dan hawa nafsu. Innama huwal ittiba'u wa tarkul hawa. Sesungguhnya hanya saja sunnah itu adalah dengan ittiba' dan meninggalkan hawa nafsu. Intinya sunnah mestilah dengan ittiba' dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan akal-akal pikiran, di mana Allah Rabbul Alamin sudah menyebutkan keadaan mendasar bagi seseorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manakala orang-orang yang mendengarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, idza qadallahu, apabila Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab Allah taala katakan ayat yang ke-36, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran. Tidaklah ada bagi orang-orang mukmin dan mukminah apabila Allah taala telah menetapkan satu urusan, ayyakuna lahumul khiyarah, mereka tidak punya pilihan min amrihim, dari urusan mereka itu tidak ada pilihan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Wes, cukup, selesai pembahasan kita sebelumnya. Kita masuki pembahasan yang ke poin yang selanjutnya. Wa minas sunnati, dan di antara prinsip sunnah al-lazimati, dan di antara prinsip sunnah yang tidak boleh ditinggalkan, allati man taraka minha, yang apabila ditinggalkan darinya khoslatan, satu perkara saja, lam yakbalha, tidak diterimanya, dia tidak menerima, wa yu'min biha, dan dia tidak pula mengimaninya, lam yakun min ahliha, maka dia tidak termasuk dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Berarti poin ini,
adalah poin yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Bagian dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang yang menyimpang atau orang yang keluar dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah, perkara-perkara yang apabila diyakini mengeluarkan seseorang dari lingkaran Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Secara umum, kapan seseorang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah? Ada dua. Satu, apabila dia menyelisih prinsip-prinsip dasar dalam akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Apa prinsip-prinsip dasar itu? Itu tidak akan dikaji. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kapan seseorang keluar dari Ahlussunnah? Apabila terlalu banyak bid'ahnya dan dia sudah tampak seperti mendukung ahlul bid'ah. Baik. Syekhuna Al-Walid Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad dalam bukunya beliau menerangkan bahwa untuk melihat seseorang itu Ahlussunnah atau tidak Ahlussunnahnya, maka dilihat tiga perkara. Satu, seingat saya dalam buku beliau telah datang zamannya. Yang pertama, dilihat dari usulul firaqnya. Tapi dulu dah kita jelaskan nih di awal-awal kajian. Dilihat dari prinsip-prinsip dasar atau usulul firaq ini adalah induk-induk atau kelompok-kelompok besar yang menyimpang. Apakah dia termasuk dengan kelompok-kelompok besar yang menyimpang itu? Jika iya, berarti dia bukan Ahlussunnah. Apabila dia berada dalam prinsip dasar Ahlussunnah, berarti dia Ahlussunnah. Maka ditengok usulul firaq namanya. Yakni kelompok-kelompok besar yang menyimpang. Yang kedua ditengok usulul bid'ahnya. Apa itu? Prinsip dia di dalam memahami bid'ah seperti apa. Dan yang ketiga ditinjau dari alamatu ahlil bid'ah. Alamatu ahlil bid'ah. Ditinjau dari tanda-tanda ahlil bid'ah. Ciri-ciri ahlil bid'ah. Itu bisa dilihat. Namun bagi kita yang awam ini, itu juga berbeda cara melihat atau menentukan seorang itu Ahlussunnah, terutama ahli da'i. Misalkan terdengar ada da'i, bagaimana cara menentukan dia Ahlussunnah atau tidak? Maka juga ada dua cara untuk dua tipe manusia. Satu, untuk orang awam atau untuk ahli ilmu dulu. Masuk otis ya. Silakan azallah dulu. Barakallahu fikum. Fadal. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Untuk menentukan misalkan ada seseorang ini Ahlussunnah atau tidak, dan dia dari kalangan dai, penceramah terkenal, maka ada dua cara untuk dua golongan manusia. Satu, untuk orang-orang yang berilmu, maka caranya adalah dengan melihat hasil karyanya. Boleh jadi dari buku yang dia tulis, kitab yang disusunnya, atau dari karya perjuangannya, lembaganya, modelnya seperti apa. Atau juga yang ketiga dari ceramah-ceramahnya, tentu akan terlihat oleh seseorang yang berilmu dia Ahlussunnah atau tidak. Nampak? Tapi untuk menentukan dia Ahlussunnah atau tidak, tentu apabila ada ilmu. Dan tak berilmu apa cara? Maka cara yang kedua untuk orang atau masyarakat biasa adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlinya jika kamu belum tahu. Tanyakan ke guru, tanyakan ke ustaz yang betul-betul mendakwahkan tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak bertanya.
Tapi bertanya ini ada dua pola pula. Satu memang bertanya langsung, yang kedua dengar uraian dan kajian-kajiannya. Kalau enggak, alamatlah kita terombang-ambing di lautan fitnah yang teramat sangat dahsyat di zaman ini. La ilaha illallah. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan di sini Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan kepada kita poin-poin yang mengeluarkan seseorang dari Ahlussunnah, atau poin-poin apabila diyakini oleh seseorang maka dia tidaklah Ahlussunnati wal Jamaah. Dan yang penting dicatat ada dua hal. Pertama, Al-Imam Ahmad bin Hanbal menulis kitabnya ini terutama pada poin-poin yang seseorang tidak Ahlussunnah pada poin ini, kalau dia yakini, tidaklah semuanya beliau sebutkan. Tidak semuanya beliau sebutkan. Yang kedua, artinya yang pertama ini ada penjelasan-penjelasan para ulama yang lain. Nanti jangan serta-merta, tidak ada Imam Ahmad sebutkan dalam kitab ni, berarti dia Ahlussunnah. Padahal dia terjatuh dalam perkara yang menyimpang. Tidak, bukan hanya kitab Imam Ahmad bin Hanbal saja yang menyusun kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Poin kedua, Imam Ahmad bin Hanbal menulis kitabnya ini itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di zamannya. Jadi bukan semua ilmu yang ditulis oleh para ulama kita. Sebab mereka berbeda polanya dengan pola kita menulis. Kalau kita menulis, apa yang kita pelajari, kita tulis. Adapun para ulama, yang mereka tulis adalah apa yang sudah menjadi ilmu mereka dan apa yang mereka lihat menjadi kebutuhan umat. Makanya akan terlihatlah nanti dua model tulisan bagi penuntut ilmu, maka tulisannya adalah tulisan catatan pelajarannya. Adapun bagi ahli ilmu, itu yang dia tulis adalah catatan ilmu yang dilihatnya dibutuhkan oleh umat. Terkait dalam hal ini, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala memulai orang-orang yang tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Poin yang pertama beliau sebutkan adalah, kita lanjutkan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, itu dah jelas ya. Lihat poin yang ke-12 lagi. Lihat yang ke-12. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman terhadap takdir baik dan buruknya, dan membenarkan hadis-hadis tentangnya dan mengimaninya. Wa tasdiqu bil ahadithi fihi wal imanu biha. La yuqalu, tidak boleh dikatakan. 5. Kenapa? Wala kaifa, tidak boleh pula disebut bagaimana. Innama huwa tasdiq wal imanu biha. Sebab karena hal itu tidak lain hanyalah membenarkan dan mengimaninya. Wa man lam ya'rif tafsir al hadis, dan barang siapa yang tidak mengetahui tafsirnya satu hadis tentang takdir ini, wa yablu aqluhu, dan akalnya tidak sampai, faqad kufiya dzalika wa uhkima lahu, maka itu telah cukup dan kokoh baginya. Fa alaihil imanu bihi, maka dia wajib mengimaninya. Wa taslimu lahu, dan berserah diri kepada Allah dalam hal itu. Mithlu hadis as-sadiqul masduq, seperti hadis as-sadiqul masduq. Baik. Sekarang pertanyaan, kenapa Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa ciri-ciri orang yang bukan Ahlussunnah
Atau kenapa Imam Ahmad menyebutkan prinsip pertama yang apabila diselisih oleh orang maka dia tidaklah Ahlussunnah. Kenapa kok masalah takdir? Kalau waktu ketek-ketek dulu kita kenal dengan beriman dengan qada dan qadar. Baik. Apa kira-kira? Apa sebab kok kan masalah banyak yang lain lagi? Padahal ada iman dengan Allah, iman dengan malaikat, ada iman dengan Rasul, ada dan seterusnya. Kok iman rukun iman yang keenam dulu yang disebutkan oleh Imam Ahmad? Inilah yang menunjukkan kefakihannya Imam Ahmad bin Hanbal dan kasih sayangnya kepada umat. Karena beliau melihat itu yang dibutuhkan umat di saat itu. Dan ternyata di zaman ini kembali terulang. La ilaha illallah. Kenapa pula kok di IAIN, di UIN diajarkan rukun iman hanya 5? Masya Allah. Inilah keberkahan kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ternyata bid'ah yang pertama kali muncul, bid'ah dalam akidah, adalah bid'ah pengingkaran terhadap takdir. La ilaha illallah. Bid'ah yang pertama kali muncul ternyata adalah bid'ah pengingkaran terhadap takdir ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya tentang apa yang terjadi dahulu orang-orang yang mengingkari takdir. Baik. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Yahya bin Ya'mar. Qal kana awwalu man qala fil qadari bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Pertama kali orang yang mengingkari atau berbicara masalah qadar di Basrah ketika itu. Basrah bukan Basrah ya. Nah, walaupun ada yang menyebutkan Basra dan Kopa, itu merujuk kepada Basrah dan Kufah dahulu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silahkan diteliti dan dikaji sejarahnya. Yang jelas negeri Islam dulu pernah berjaya di negeri Basrah dan Kufah sana. Baik. Sehingga banyak dalam kitab-kitab hadis dan sejarah dijumpai kalimat ini. Baik. Karena memang berjaya. Jadi kata Yahya bin Ya'mar, orang yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir di Basra adalah Ma'bad al-Juhani. Lalu fantalaqtu wa ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajjaini. Aku dan Humaid bin Abdurrahman berangkat menuju ibadah haji atau umrah, dan kami berkata, au mu'tamirin, faqulna law lakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya nanti kita berjumpa dengan salah seorang sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasa'alnahu amma yaqulu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi. Afwan, terlewat. Fasa'alnahu amma yaqulu haula'il fil qadar. Nanti kalau jumpa kami dengan salah seorang sahabat Nabi, kami akan bertanya tentang ucapan mereka, permasalahan yang mereka sebutkan tentang qadar. Begitulah prinsip para ulama salaf, orang-orang terdahulu. Mereka apabila melihat ada sebuah permasalahan, bertanya dulu kepada ulama, bertanya dulu kepada ahli ilmu. Tidak main karang-karang saja. Dan Pak, ini pengalaman pribadi saya. Yang saya lihat, kelebihan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ini, dai-dainya, apalagi jamaahnya, mereka tidak berani berkata melainkan ada salafnya. Apa itu salaf? Pendahulunya. Itu tidak salafi namo. Orang yang mengikut pemahaman generasi terdahulu yang diajarkan Nabi. Taib. Mereka tidak berani berkata apa? Tidak berpendapat sendiri. Ada tidak pendahulu kita? Maka demikian juga ternyata dengan
Mereka ini, mereka pergi, Humaid Abdurrahman Al-Himyari ini pergi haji, ya. Dia berjumpa wa wuffiqa lana Abdullah bin Umar. Dia berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Alhamdulillah, orang yang memang luar biasa. Dimudahkan mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dakhilan al-masjid, masuk masjid. Faktanaftuhu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi. Lalu mereka bercerita. Kemudian kami masuk masjid. Aku dan temanku mengapit mengapit Abdullah bin Umar. Wah, jadi berjalan dengan guru itu tidak mesti di belakang guru. Boleh seperti ini. Seperti yang dilakukan oleh mereka ini. Oleh siapa? Oleh Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari ini. Ya, baik. Aku mengapitnya. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Tapi bukan menyempitkan. Mengapit dalam arti Abdullah bin Umar di tengah-tengah ketika itu. Nah, aku pun menyangka bahwa temanku menyerahkan percakapan kepadaku. Lalu aku bertanya, "Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, innahu qad zahara." Sungguh sekarang kibalana nasun. Sekarang sudah qad zahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'ana. Sekarang ni sudah ada muncul dari sisi kami, ya. Ada orang yang berkata begini. Dia mengadu kepada Abdullah bin Umar. Wa yataqaffaruna al-ilma. Tetapi mereka ini adalah orang yang dalam juga ilmunya. Mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, mendarami ilmu Al-Quran. Kata dia kepada Abdullah bin Umar ini. Tetapi wa dzakara min sya'nihi wa annahum yaz'amuna. Lalu beliau menceritakan urusan mereka itu, bagaimana pemahaman mereka. Wa annahum yaz'umuna anna alla qadar. Tetapi mereka mengklaim bahwa qadar atau takdir tidak ada. Wa annal amra unufun. Dan urusan ini semua yang ada di alam ini unufun. Makna unufun adalah hampa saja, tanpa ada ketentuan sebelumnya. Berarti mereka ini adalah orang yang meyakini tidak ada qadar, dan mereka meyakini bahwa apa yang terjadi di alam ini tidak ada perencanaan Allah sebelumnya, tidak ada campur tangan Allah, yakni Allah tidak tahu. Ini keyakinan mereka. Coba lihat apa tanggapan Abdullah bin Umar. La ilaha illallah. Apa kata beliau? Qal fa idza laqita ulaika, apabila kalian nanti berjumpa dengan orang-orang itu, dengan mereka, fa ahbirhum anni bari'um minhum, kabarkan, sampaikan kepada mereka saya berlepas diri dari mereka, wa annahum bura'u minni, dan mereka berlepas diri dariku, tidak termasuk sama seperti aku. Berkeyakinan walladzi yahlifu bi Abdullah bin Umar. Dan rawi pun melanjutkan bahwa Abdullah bin Umar bersumpah dengannya. Apa kata Abdullah bin Umar? Lau anna li ahadihim misla uhudin zahaban. Sekiranya salah seorang di antara mereka berinfak sebesar gunung Uhud emas. Berinfak emas sebesar gunung Uhud. Berapa boleh? Emas. Bukan infak boleh, bukan infak semen, infak emas sebesar gunung Uhud. Fa anfaqahu ma qabilallahu. Mereka infakkan, Allah ma qabilallahu minhu. Allah tidak akan terima infak mereka yang sedemikian besar hatta yu'mina bil qadari, sampai mereka betul-betul beriman dulu terhadap qadar. La ilaha illallah. Jelas? Seperti itulah Ahlussunnah. Mereka bertanya kepada ahli ilmu, dan para ulama pun memberikan fatwanya sebagaimana mereka bertanya kepada para sahabat Nabi SAW dan berjumpa dengan orang yang disayang Nabi, Abdullah bin Umar, dan memberikan fatwa yang sangat jelas. Berarti kalaupun mereka salat,
mantap salat jamaahnya seperti cerita yang tadi, tidak akan diterima ibadahnya sebab rukun iman mereka tidak lengkap. Tak cukup rukun iman lah. La ilaha illallah. Baik. Sekarang berarti kan dah jelas lagu lama diulang kembali dan akan senantiasa ada nanti orang-orang yang berkeyakinan seperti itu. La ilaha illallah. Tunggu dulu sampai jam apa? 9 boleh 45. Situ 9 boleh 20. Beda jam di jam kamu jam apa? Sama jika. Baik. Ikut jam ngaji mah. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Tambah sengenek dulu ya. Tadi mulai suaso jam 7:10 Cukup bono jam. Jadilah dia. Berarti sekarang kita pembahasannya adalah tentang qadar. Ketika kita sudah memahami poin pertama, ada orang-orang yang menyelisih Ahlussunnah, dan Imam Ahmad menyebutkan yang pertama kali dalam kitab beliau ini, beliau sebutkan orang yang tidak Ahlussunnah adalah orang yang menyelisih qadar. Dan kalau kita lihat dari kitab-kitab para ulama, jangan sembarangan kita menuduh orang tidak Ahlussunnah, dan sebaliknya jangan sembarangan pula menganggap orang dia adalah Ahlussunnah. Kutin bahaya. Dua hal ini harus dicapkan. Pertama, jangan bermudah-mudahan mengeluarkan orang bukan Ahlussunnah. Ada Ahlussunnah ada. Padahal yang dia tengok tu ketika dia solat tidak menggerak-gerakkan jari. Tak sama je Imam Masyarakat awak tandanya. Kalau di Imam Syafi'i tu lain lo awak anu ikonnya. Ikon daknya. Ternyata yang dimaksudnya adalah menggerak-gerakkan jari. Ini tidak termasuk dalam poin prinsip. Ini namanya wilayah ijtihadiyah fiqhiyah. Wilayah ijtihad fikih. Bahkan Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah ta'ala menguatkan hadis yang tidak tahrik. Makanya banyak alumni-alumni Yaman dari murid dan cucu-cucu muridnya Syekh Mubil tidak menggerak-gerakkan jari. Jadi bukan itu tolak ukurnya. Atau nanti nampak sendiri ustaznya nyocon dogang sebolahnya. Nampak rinyuk pakain sorban cenduiko. Itu tidak ngaji dengan serius namanya. Bukan itu yang mengeluarkan seorang dari Ahlussunnah. Ya. Bahkan kalau itu menjadi hikmah, nanti kau solat di kampung dekat Imam Syafi'i, solat mengait-ngait jari, tahrik. Kau balik kampung, lakan hiwak lu yang sekampung tak ada awak muka jari jan kau gak ala dah. Biar ada saatnya kita menerapkan satu sunnah itu. Jadi kita tinggalkan satu amalan yang utama untuk mencapai satu maslahat yang besar. Itu juga bagian dari hikmah dalam berdakwah dan mengamalkan sunnah. Itu juga harus dipahami. Jadi jangan mudah mengeluarkan seorang dari Ahlussunnah. Tengok dulu mana usul Ahlussunnah itu. Makanya i'rifil haqqa ta'rifu ahlah. Kamu kenali kebenaran, kamu akan tahulah mana ahli benar itu. Kamu kenali sunnah, maka kamu nanti akan kenal mana yang sunnah itu. Kamu kenali usul prinsip dasar Ahlussunnah, maka kamu akan tahu nanti siapa yang Ahlussunnah. Itu poin pertama. Jangan bermudah-mudahan aku ndak Ahlussunnah. Tapi tidak menutup kemungkinan pula ragu soal ngaji leh. Dak ma yaribuk ila mala yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Ragu awak itu biasa. Dengan awak yang awam biasa. Makanya duduklah mengaji dengan yang dak agu awak. Itu betul je dah. Tapi jangan bermudahan Ahlussunnah dah. Jangan mengucapkan apa yang kita tidak tahu ilmunya. La taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan cakap kalau tak ada ilmu kita. Yang kedua, jangan bermudah-mudahan orang-orang memasukkan dalam golongan Ahlussunnah. Karena ini adalah prinsip. Itu sama jawabnya. Padahal diinjak-injak dan dilanggar-langgarnya prinsip dasar Ahlussunnati wal Jamaah. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Setelah kita pahami ini, berarti sekarang kaji kita adalah memahami tentang qada dan qadar. Sebelum kita bahas lebih lanjut, beda enggak antara qada dengan qadar? Beda enggak, Pak?
qada dengan qadar. Iku bukan qada hajat. Qada hajat lain lah, ke WC doa. Ini qada. Qaf, dad, alif, hamzah. Qada. Beda atau sama? Huruf lah beda, Ustaz, beda artinya. Ayo dia. Kini apa pengertiannya? Qada itu berkaitan dengan ilmu Allah. Yakni apa? Ketetapan Allah sebelum terjadinya sesuatu. Itu qada namun. Jadi Allah Ta'ala sudah tetapkan. Adapun qadar adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi itu. Allah di alam sebelum kita lahir sudah tetapkan qada. Itu namanya ditetapkan Allah bahwa si fulan, si alan nanti ketetapannya Allah takdirkan tinggal di mana? Awak orang Minang tinggal di Teluk Kuantan. Ketetapan Allah sebelumnya disebut qada, dan yang lah terjadi itu singgahlah kayonya. Buat toko putaran di pasar. Itu namanya nampak di awak bondonya. Itu namanya qadar Allah. Itulah dia. Jadi yang tampak itu adalah qadar, dan ketetapan Allah itu adalah qadanya. Baik. Dan nanti ke depannya kita sebut tak usah qada dan qadar, tetapi kita sebut takdir. Kalau begitu kita harus memahami dulu apa takdir. Namun dek waktu lah sompek, waktu ketek, kita cukup pahami 1-2 dalil saja. Baik. Dalil tentang takdir, kok takdir bahasa oleh dak qada qadar sama. Ya. Qada dan qadar, takdir sama. Baik. Sekarang ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dalil tentu ada 2. 1 dalil naqli namanya, 2 dalil akli. Apa itu dalil naqli? Ada periwayatannya, baik Quran atau hadis. Apa itu dalil akli? Dalil lain masuk akal. Nyo akal ku guna bukan mengotak-atik dalil, tapi memahami dalil atau menggali hikmah dari nas-nas yang ada. Baik, kita sebutkan 1 atau 2 saja. Bahwa yang pertama dalil nakli. 1. Informasi dari Allah Subhanahu wa taala adanya takdir, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu ada qadarnya, ada takdirnya. Itu tidak. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di dalam ayat lain yang sangat banyak tentang adanya takdir yang ada di alam ini. Di antaranya dalam surah At-Takwir yang mudah-mudahan kita hafal, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan kamu tidaklah mengkehendaki atau menempuh satu jalan kecuali apabila kami telah mengkehendaki atau Rabb semesta alam sudah mengkehendaki. Dan ada ayat-ayat lain insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita sebutkan, sebab saya ingin menyebutkan dalil akli dulu yang terakhir. Dalil akli secara akal, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi di dalam kitabnya Minhajul Muslim, di bagian iman, sejak mulai dari iman pada Allah sampai iman kepada rukun iman yang terakhir, beliau menyebutkan dalil nakli dan dalil akli. Beliau berkata, dalil-dalil akli tentang adanya takdir, 1, sesungguhnya akal sehat tidak akan menolak sesuatu pun tentang qada dan qadar. Takdir ni tidak. Masyiah Allah, kehendak Allah, hikmah Allah, irada Allah, keinginan Allah, akal sehat kita tidak akan menolaknya. Adanya di alam ini tadbir, adanya pengaturan Allah, dan akal kita menerima itu. Sebab tidak bisa, tidak ada kehendak kita kadang rasanya. Awak macam dikonya.
Diri kita saja. Kok dapat hidung mancung seketik lah. Kok mata agak elok seketik. Gigi cuma ikut lo tumbuh. Ikut ndak. Itu namanya dalil akli. Diterima oleh akal kita. Kok dapat lo umur 40 paling lambat yo kelakai yo. Kok motor lah mengkile, umar lah bertingkek, piti lah berlipik-lipik. Kok bini? Ada. Olah ompek anaknya paling idak. Jadilah tu. Tapi tak dapat dia awak dah. Ketetapan Allah. Itulah. Tak dapat dah awak dah. Jangan dan ompek dan ciak dulu lah. Anak aja ompek tak bisa dah awak kadang. Kalau Allah telah menetapkan. Baik. Yang kedua. Dalil akalnya. Beriman kepada Allah dan kepada kekuasaannya, kudratnya berarti mempunyai konsekuensi keimanan kepada qada dan qadar, hikmah dan masyiah. Kita yakin, ikonnya nyose ko cendiko. Kita sudah yakin bahwa Allah tu punya kuasa. Berarti kalau lah yakin bahwa Allah nan punya kuasa, masuk akal enggak kita beriman dengan takdir? Masuk akal. Sebab enggak ada kuasa awak. Itu dalil dan kedua. Dan ketiga, kalau seorang insinyur, muhandis, seorang ahli bangunan membuat gambar suatu bangunan rumah atau istana di atas kertas kecil dan dapat menetapkan waktu lamanya, penyelesaian bangunannya sekian lama, kemudian dilaksanakannya apa yang ada di atas gambar tadi dibuat olehnya dengan tidak kurang dan tidak lebih sedikit pun. Bisa deknya dan contoh itu. Bagaimana Allah diingkari kalau telah mencatat takdir dunia hingga akhir kiamat? Apalah dia awak ingkari? Sedang awak aja ada orang ada di rancang-rancang deknya. Woi, topik deknya you mantap insinyur deknya. Bisa tepat waktu deknya. Allah Ta'ala masa kita ingkari ketetapannya. Allah Ta'ala telah menuliskan di Lauhul Mahfuz. Sebab dulu Allah Ta'ala sudah suruh qalam itu menulis. Maka ditulislah semua takdir makhluknya. Yang ditulis tu ndak seketik kojor. Yonan luar biasa. Sampai awak duduk cendok kini awak lah tekan tu ayat pun masuk dalam Lauhul Mahfuz. Si fulan hadir kajian di Imam Syafi'i, tekan tu akan tuanya tanggal sekian, hari sekian, malam sekiannya kan mantap lah. Itu tu start dengan tu mula tak dir Allah Taala dulunya mantap lah. Dalilah. Baik. Insya-Allah nanti kita bahas apakah boleh berdalil seperti ini. Tidak boleh. Sebab orang-orang musyrik zaman jahiliyah mereka juga menyebutkan kalau tidak ditakdir, Allah tidak akan buat syirik kami ranyanya. Jadi berdalil berbuat perkara yang buruk dengan alasan takdir Allah juga tidak boleh. Itu juga bukti nanti kita akan sebutkan bahwa orang musyrik zaman Nabi pun lah diakuinya takdir ada. Kau ada lo profesor zaman kini ngaku beriman ngajar di sekolah tinggi, perguruan tinggi Islam, ngajar agama. Tidak percayanya dengan takdir. Orang musyrik di zaman Nabi percayanya dengan takdir. Bukti kalau tidak ditakdir Allah Ta'ala rayanya, tidak diingin Allah Ta'ala kami berbuat syirik, tidak kan menyembah berhala aku kami rayanya. InsyaAllah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang akan kita jelaskan insyaAllah. Wallahu Ta'ala a'lam bisawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.